Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh Yesus, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan ceritakan kepada kita kisah tentang Yesus menampakkan diri kepada dua orang murid-Nya yang berjalan ke Emmaus. Hari Minggu kemarin kita barusan merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus atau Paskah.
Dan Alkitab menceritakan kepada kita setelah Yesus bangkit dari antara kematiannya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Menjadi satu bukti nyata bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kisahnya yaitu Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang berjalan ke Emmaus. Alkitab menceritakan hanya dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Begitu panjang cerita ayat firman Tuhan ini, sehingga saya akan menjelaskan kepada kita 4 hal yang dapat kita petik dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang sementara berjalan ke Emmaus. Nah, dari 4 poin itu kita akan membacakan kisahnya supaya kita dapat pelajaran yang indah hari ini. Bapak Ibu, mari sama-sama dengan saya kita akan melihat ada 4 hal yang dapat kita petik dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang sementara berjalan ke Emmaus. Nah, Emmaus sendiri adalah tempat yang Alkitab katakan 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kalau 7 mil jauhnya kurang lebih ada 11 kilo perjalanan yang harus ditempuh dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Nah, dalam perjalanan yang panjang itu, Alkitab menceritakan Yesus datang menjumpai dua muridnya yang sementara berjalan ke Emmaus. Nah, hal yang pertama yang dapat kita petik yang dari cerita ini adalah kita jangan tinggalkan persekutuan. Ya, hal yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Mari kita baca di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Pada hari itu juga ada 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama dari 4 poin atau 4 hal yang dapat kita petik dari penampakan Yesus kepada murid-muridnya yang sementara berjalan ke Emmaus, yaitu jangan tinggalkan persekutuan. Nah, mereka ini tidak memahami firman Tuhan. Mereka ini tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Yesus akan bangkit ya dari antara kematian. Mereka menceritakan kepada Yesus sendiri bahwa mereka begitu kecewa, bahwa mereka merasa bahwa Yesus yang mereka sebagai seorang nabi yang berkuasa, dan mereka berharap bahwa Yesus yang akan jadi pemimpin mereka untuk mengalahkan orang Romawi. Tetapi Yesus malah ditangkap, bahkan Yesus disalibkan. Dan karena kekecewaannya mereka itu, mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Ya, di mana Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Berdiamlah di Yerusalem sampai Tuhan mencurahkan akan rohnya. Tetapi 2 orang murid ini, salah satu yang bernama Kleopas, ya, mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka berjalan menuju ke Emmaus, dan dalam perjalanan itu Yesus berdatang kepada mereka. Saudara, mereka meninggalkan akan persekutuan yang indah bersama dengan murid-murid yang lain di Yerusalem.
Nah, nanti akhir ceritanya mereka kembali lagi ke Yerusalem. Tetapi inilah yang saya mau ceritakan kepada kita, bahwa jangan sampai kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rindu untuk datang bersekutu dengan kita. Tuhan Yesus rindu untuk ada satu keintiman dengan kita, sehingga Tuhan Yesus datang menjumpai mereka. Nah, hari ini saya mau ceritakan kepada kita, mungkin kita terlalu sibuk dengan kegiatan kita, sehingga kita akhirnya lupa untuk persekutuan. Atau mungkin kita ketakutan ya, dengan adanya pandemi ini, akhirnya kita tidak datang dalam satu persekutuan ya, yang diadakan di dalam gereja Tuhan, di mana ibadah tetap berlangsung. Nah, karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah lama tidak pernah datang beribadah, jangan tinggalkan persekutuan. Mari datang beribadah kepada Tuhan. Mari datang bersekutu kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan persekutuan seperti dua orang Emmaus ini. Sehingga Yesus datang kepada mereka. Yesus menjumpai mereka. Yesus menyadarkan mereka. Dan mereka mengambil keputusan untuk kembali. Hari itu juga mereka kembali dari Emmaus, kembali ke Yerusalem. Bapak Ibu, ini hal yang indah buat kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, mari kita ada dalam persekutuan. Amin. Hal yang kedua yang saya dapat sampaikan kepada kita, yaitu kita perlu pahami akan firman dengan benar. Kita perlu pahami firman itu dengan benar. Alkitab mencatat bagi kita dua orang murid Tuhan Yesus ini, mereka tidak memahami firman Tuhan dengan benar. Padahal dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-21 berkata gini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Nah, mereka tidak memahami kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus sendiri sudah katakan bahwa aku akan mati disalibkan, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Mereka sendiri berharap, mereka itu berharap bahwa Yesus akan membebaskan mereka, ya, membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Tetapi malah Yesus ditangkap oleh bangsa Romawi, Yesus disalibkan. Mereka tidak memahami akan firman Tuhan dengan benar. Mari kita belajar untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena itu yang pertama, jangan tinggalkan persekutuan. Ketika kita di dalam persekutuan, kita boleh belajar firman Tuhan. Kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Di mana kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan mereka, akan memerdekakan kita, akan menuntun kita supaya kita berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, itu hal yang kedua. Yang ketiga yang saya mau ceritakan kepada kita, di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-15. Di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Pelajaran yang dapat kita petik dari penampakan Yesus kepada murid Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu Yesus selalu hadir. Amin, Bapak Ibu. Ya, Yesus selalu hadir. Sebagai anak Tuhan kita perlu menyadari sungguh bahwa Dia adalah Allah Immanuel. Artinya gini, Allah beserta dengan kita. Apapun persoalan masalah dengan kehidupan kita, saya mau katakan Yesus selalu hadir. Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata di mana 2 orang berkumpul atas nama Tuhan, sementara bercakap-cakap dengan Tuhan, Yesus hadir. Dan Alkitab berkata dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-20, di mana 2-3 orang bersekutu, beribadah dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Saya percaya ketika Bapak Ibu ada di rumah, ada dalam persekutuan, di mana suami istri bersekutu dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada. Ketika Bapak Ibu ada dalam persekutuan gereja Tuhan, kita ada dalam komunitas di mana kita beribadah, kita bersekutu, di situ Tuhan ada. Sebab Dialah Allah Immanuel. Ketika Dia ada, Dia menjadi jawaban dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa Yesus Allah itu menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata kepada kita,
Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ketika kita ada dalam persekutuan, ketika kita benar-benar belajar kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan Yesus hadir dan selalu hadir, di mana Tuhan janjikan bahwa Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Sungguh Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang selalu hadir. Dia hadir dalam persekutuan, Dia hadir dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang keempat, kita harus mengundang Yesus senantiasa. Kitab Injil Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, yaitu Emmaus, Bapak Ibu. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Bapak Ibu, hal yang keempat yang dapat kita pelajari yaitu bahwa kita harus mengundang Yesus. Kita menceritakan kepada kita bahwa dua murid Tuhan Yesus ini, mereka sangat mendesak, ya, mengundang Dia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka di kota di mana mereka telah tuju, yaitu Emmaus. Dan firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk dalam rumah mereka, Yesus tinggal bersama dengan mereka, Ia duduk makan dengan mereka. Kemudian Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, lalu mereka mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan hari ini, ya, di dalam persekutuan dengan Tuhan dan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita pahami, dan selalu kita mengundang Yesus untuk hadir, karena Yesus kita Allah. Dia bukan cuma sekedar Allah yang maha kasih, Dia bukan cuma sekedar Allah yang maha kuasa, tetapi Dia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika Dia hadir dalam kehidupan kita, Dia akan menjelaskan, Dia membukakan mata rohani kita. Seperti dua orang murid Tuhan Yesus ini, ketika mereka makan bersama dengan Dia, mereka mengadakan perjamuan bersama dengan Dia, lalu mata mereka terbuka, sehingga mereka mengenal Dia. Mereka melihat Dia, bahkan mereka berjalan dengan Dia. Tetapi bukan cuma sekedar melihat, kali ini mengenal. Pengenalan itu lebih daripada sekedar melihat. Banyak orang melihat mujizat, banyak orang melihat tanda-tanda heran yang dikerjakan. Tetapi kita perlu mengenal pribadi yang membuat mujizat, yaitu Yesus. Amin, Bapak Ibu. Mari, dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus, kita boleh belajar dari dua orang yang berjalan ke Emmaus ini. Sungguh sangat memberkati kita, di mana kita jangan tinggalkan persekutuan. Seperti dua orang ini, mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka menuju ke Emmaus. Tetapi setelah mata mereka terbuka, mereka mengenal Yesus. Alkitab berkata, mereka bersukacita. Mereka kembali lagi ke Yerusalem, menyampaikan kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menampakkan diri kepada mereka. Sungguh, hari ini saya percaya, ketika kita memahami firman Tuhan, kita tahu dan kita mengundang Yesus. Yesus, Dia Allah yang selalu hadir. Dia Allah Immanuel. Dia menyertai kita. Dia bersama kita. Dan saya percaya kalau Allah bersama dengan kita, jalan keluar Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih sebab Engkau Bapa yang baik. Engkau Tuhan Allah Immanuel. Engkau Allah yang selalu hadir. Engkau hadir dalam persekutuan kami. Engkau hadir untuk mengajar kami supaya kami mengerti akan firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami diajarkan, kami dituntun, kami dibenarkan. Kami mengerti akan firman-Mu. Dan kami senantiasa mengundang Engkau Tuhan untuk hadir dalam kehidupan kami. Hadir dalam segala pekerjaan kami.
hadir dalam keluarga kami, hadir dalam setiap persoalan dan masalah hidup kami. Sebab Tuhan, Engkau Allah jalan keluar dalam hidup kami. Ketika kami dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Ketika kami dalam persoalan, di dalam nama Tuhan Yesus, jalan keluar Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Bapa. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai ketemu lagi dalam renungan besok hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.